Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar soal observasi diri atau soal teknis situasi kerja sederhana yang Bapak Ibu kenal juga dengan SJT Situational Judgment Test pada seleksi P3K Guru tahun 2023 terkhusus untuk prioritas 2 dan 3. Baik, soal yang kita bahas itu berdasarkan dari Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 dan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Di mana di dalam soal teknis nanti Bapak Ibu akan ditanyakan tentang kebiasaan refleksi, pembelajaran, kenyamanan dan keamanan belajar, efektivitas pembelajaran dan asesmen, begitu juga dengan struktur pengetahuan. Baik, berdasarkan dari sumber guru pppk.kemendikbud.go.id bahwa untuk mekanisme seleksi bagi Bapak Ibu yang kategori XTHK2 atau yang disebut dengan prioritas 2 dan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun atau dengan kata lain adalah prioritas 3 atau P3 tahun mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana. Jadi nanti Bapak Ibu Guru yang akan dinilai adalah situasi kerja sederhananya untuk penilaian soal teknis atau kompetensi teknis. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama terkait dengan soal teknis situasi kerja sederhana. Apa yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menghadapi siswa yang kurang termotivasi? Apakah A. Meminta kedua orang tuanya untuk memperhatikan anaknya? B. Mengabaikan siswa yang kurang termotivasi? C. Menyalahkan siswa secara pribadi atas kurangnya motivasi? D. Mencari cara untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa? E. Menghindari memberikan tantangan kepada siswa. Baik, terlihat bahwa banyak sekali pilihan jawaban yang tepat Bapak Ibu Guru yang sesuai dengan situasi pada soal. Baik, kita lihat situasi pada soal adalah di mana ada seorang siswa yang kurang termotivasi. Nah, bagaimana kita sebagai guru menghadapi hal tersebut? Apakah A. Meminta kedua orang tuanya untuk memperhatikan anaknya? Untuk yang A, Bapak Ibu Guru, ini otomatis poinnya sangat rendah. Kenapa? Karena ini kita serahkan tanggung jawab kita sebagai pengajar kepada orang tuanya, maka ini jelas salah. Kemudian jawaban B, mengabaikan siswa yang kurang termotivasi. Nah, kalau mengabaikan itu pasti salah Bapak Ibu Guru. Yang namanya kita menjadi pendidik, kita wajib memastikan bahwa siswa kita itu memang benar-benar dalam kondisi belajar. Maka jawaban B ini kita akan eliminasi saja, karena ini nanti poinnya sangat rendah. Kemudian yang C, menyalahkan siswa secara pribadi atas kurangnya motivasi. Apalagi kalau menyalahkan di sini Bapak Ibu Guru, maka ini akan memiliki nilai yang paling rendah. Kemudian yang D, mencari cara untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa. Baik, yang D kita akan simpan, kemungkinan ini nanti memiliki nilai yang tinggi. Kemudian yang E, menghindari memberikan tantangan kepada siswa. Nah, kalau kita menghindari memberikan tantangan kepada siswa, maka ini akan membuat siswa tersebut tidak lagi termotivasi, malah dia akan santai, slow, tanpa ada kemauan untuk belajar. Nah, jadi yang kita lakukan ketika ada siswa kita yang kurang termotivasi, maka wajib hukumnya kita untuk membantu siswa tersebut untuk meningkatkan motivasinya. Nah, maka caranya adalah kita mencari cara untuk meningkatkan minat serta motivasi siswa. Maka jawaban D di sini memiliki skor tertinggi, yaitu skor 5. Baik Bapak Ibu, di sini kami membuka bimbel P3K Guru batch kedua khusus untuk formasi P2 dan P3, di mana nanti bimbel ini akan kita laksanakan pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 5 November. Jadi nanti Bapak Ibu ada 12 kali pertemuan untuk bimbel yang ini, yang nanti untuk batch 2 ini ya. Untuk batch pertama sedang kita laksanakan. Kemudian untuk yang kedua ini gratis 3 tryout, kemudian 10 tryout kecil soal terakurat.
Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan gratis 12 video rekaman bimbel. Ini terkhusus untuk paket 1 karena nanti ada paket 2. Jadi paket 1 itu Bapak Ibu guru untuk Bapak Ibu yang belum memiliki Serdik atau sertifikat pendidik. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan handout file soal berupa modul yang bisa Bapak Ibu guru pelajari kembali di rumah. Baik, untuk cara pendaftaran Bapak Ibu guru silahkan saja ketik daftar PPPK, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Not untuk pendaftaran terakhir Bapak Ibu guru insya Allah nanti pada tanggal 22 Oktober tahun 2023. Pelaksanaan pada 23 Oktober sampai dengan 5 November 2023. Baik, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Anda mengetahui bahwa dana BOS atau biaya operasional sekolah tidak boleh untuk mendanai kegiatan yang dilakukan secara spontan atau kegiatan yang tidak ada dalam program sekolah pada tahun berjalan. Ketika ada salah satu peserta didik mendapatkan musibah, kepala sekolah memutuskan untuk membantu anak tersebut dengan menggunakan dana BOS. Sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah tersebut adalah titik-titik. Apakah A, mengingatkan kepala sekolah, bahwa hal tersebut melanggar peraturan, B, membiarkan agar kepala sekolah menanggung akibatnya, C, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk melakukan penggalangan dana, D, mendukung sepenuh hati karena kepala sekolah bertanggung jawab, E, mendukung kebijakan manusiawi kepada kepala sekolah tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat situasi kerjanya atau situasi pada soal tersebut. Situasi kerjanya itu seperti apa? Nah, di sini situasinya adalah bahwa kepala sekolah memutuskan untuk membantu anak tersebut, anak yang mendapatkan musibah di sini ya, dengan menggunakan dana BOS. Padahal dana BOS itu tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang spontan dan kegiatan yang berada di luar dari program sekolah. Oke, maka apa yang harus kita lakukan sebagai bawahan dari kepala sekolah tersebut? Nah, apakah A, mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan? Nah, di sini kita sebagai bawahan memberikan peringatan kepada kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan loh Pak. Nah, di sini kan benar nih ada melanggar peraturan. Nah, maka nanti Bapak Ibu untuk poin A nanti kemungkinan poinnya tinggi. Kita simpan terlebih dahulu. Kemudian yang B, membiarkan agar kepala sekolah menanggung akibatnya kelak. Kalau yang B Bapak Ibu guru ini otomatis salah. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan kepala sekolah kita menggunakan dana yang tidak seharusnya digunakan untuk hal-hal tertentu, maka itu sama saja kita artinya membenarkan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah. Maka yang B ini salah. Kemudian yang C, mengusulkan kepada kepala sekolah untuk melakukan penggalangan dana. Baik di sini Anda memberikan usulan kepada kepala sekolah untuk menggalang dana. Oke, yang ini kemungkinan nanti poinnya besar, kita akan simpan terlebih dahulu. Kemudian yang D, mendukung sepenuh hati karena kepala sekolah bertanggung jawab. Kalau yang ini, kalau kita mendukung kepala sekolah menggunakan dana BOS, maka otomatis itu kita mengiyakan atau membolehkan menggunakan dana BOS untuk kegiatan yang bersifat spontan dan tidak ada dalam kegiatan sekolah. Maka itu jelas salah ya. Maka ini kita eliminasi. Yang E, mendukung kebijakan manusiawi kepala sekolah tersebut. Nah, kita dukung kebijakan manusiawi, tetapi caranya salah. Kalau kita dukung dengan cara yang salah, maka di sini kita membiarkan orang dalam keadaan salah. Maka jawaban E otomatis kita eliminasi. Baik, maka di sini Bapak Ibu ada dua pilihan jawaban yang mungkin memiliki nilai paling tinggi, yaitu antara A dan C. Tetapi di sini lebih tepatnya adalah pada jawaban A, yaitu kita memberikan peringatan. Kenapa kita memberikan peringatan Bapak Ibu? Karena kepala sekolah kita menggunakan dana BOS untuk yang tidak tepat. Nah, kalau orang dalam tidak tepat atau salah di sini, maka kita wajib untuk mengingatkan. Oke, karena dia salah, itu intinya Bapak Ibu ya. Dia salah, maka kita
ingatkan, kenapa kita tidak mengusulkan? Nah, kalau mengusulkan itu bukan pada posisi dia salah. Ya, bukan dia salah, tetapi mengusulkan itu merupakan alternatif lain dari alternatif yang benar selain dari yang akan diusulkan. Oleh sebab itu, maka yang lebih tepat adalah jawaban A. Kemudian juga kenapa lebih tepat? Karena di sini ada tentang melanggar peraturan. Kalau yang di C itu tidak ada terkait dengan pelanggaran peraturan. Maka jelas di sini poin yang paling tinggi adalah jawaban A. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Menurut saya, sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang pegawai adalah berintegritas dan memberikan nilai lebih. Akan hal ini, saya apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Nah, ini sebenarnya soal untuk wawancara ya, tetapi untuk wawancara nanti bukan seperti ini pilihan jawabannya, tapi wawancara nanti lebih ke apakah kita setuju dengan alasan apa. Jadi ada alasan-alasannya. Tapi kalau di sini karena soalnya seperti ini, Bapak Ibu guru, adalah orang yang berintegritas dan memberikan nilai lebih, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban A, yaitu sangat setuju. Ini nanti memiliki poin 4, ini 5, 3, 2, bukan 5 ya, tapi 4, 3, 2, 1. Mohon maaf ya. Oke, baik bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel P3K Guru pada batch kedua nanti yang akan kita laksanakan pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 5 November, maka silakan Bapak Ibu menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803 358 023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.